Oke. Wait. Kalau ada pertanyaan langsung langsung aja ya teman-teman, nggak usah formal-formal ya. Kita kayak biasa lah, langsung aja diobrolin gitu kan. Oke teman-teman, let's see di sini ya. Nah, di sini coba kita lihat. Oke. Nah, di sini untuk misalkan untuk yang short conversation yang part A itu, oke. Nah, itu yang sering muncul adalah ini teman-teman ya. Details, oke, idiomatic expression, suggestion, assumption, prediction, implication, problem, sama topics. Ini yang biasanya diotak-atik sejak TOEFL zaman bien gitu. Zaman dulu ya ini yang diotak-atik teman-teman. Nah, jadi dari 8 part ini kalau kalian menguasai, hopefully yang 30 soal itu benar semua gitu. Oke. Nah, yang part B biasanya ada longer conversation, ini lebih panjang, ada academic conversation. Nah, ini biasanya yang ada lebih sedikit idiomatic dan sebagainya kadang. Oke. Nah, ini cuma sebenarnya mirip-mirip dengan ini, teman-teman. Cuman ini lebih panjang. Nah, kelemahannya apa? Oke. Kelemahannya adalah saya pun ya, nggak tahu kalian ya, saya itu paham semua yang dia omongin gitu. Tapi karena panjang, kadang informasi ketumpuk gitu loh. Ya jadi misalkan ya, ini kan storage kita. Memang makanya disarankan misalkan kalian bisa, mind mapping ya, disarankan kayak gitu ya. Bagi yang bisa mind mapping gitu. Jadi, biar nggak lupa. Nah, di sini biasanya kendalanya adalah lupa. Misalkan kita tahu dah, misalkan, time-nya kita tahu ya. Nah, ini ada informasi lain misalkan tentang, eee, siapa yang ngelakuin, misalkan, orangnya. Nah, ini tiba-tiba kita kadang yang tadi ingat ketumpuk lupa gitu. Nah, ini kendala, yang biasanya saya hadapi sih, saya nggak tahu kalau kalian. Jadi sebenarnya ini nggak susah, tetapi ini, untuk yang academic conversation atau longer conversation ini kelemahannya cuma, kita kadang, itu ketumpuk dengan informasi lain sehingga, lupa atau kurang fokus bisa jadi, itu kendala. Nah, tips tips triknya biasanya, yang digunakan oleh banyak orang itu baca dulu, baca soalnya. Oke, baca soal. Oke, baca soal setelah itu predik kira-kira dia bakal apa. Oke, setelah baca soal kita prediksi, ini kira-kira isinya bakal apa nih, gitu kan. Nah, nantilah kita coba sekalian, lihatlah beberapa part yang mungkin bisa kita, langsung praktekin ya. Kita banyak di internet banyak banget teman-teman yang bisa dipelajarin. Oke, kalau talks and lectures ini biasanya kelas discussion, academic talks ya atau lectures, ini biasanya gini nih. Dari dulu ya sejak saya kuliah, bahasanya adalah seperti inilah, nggak jauh-jauh beda dari ini. Oke, langsung aja, saya jelaskan aja tentang apa itu yang dimaksud details misalkan. Nah, contoh di sini. Oke. Nah, ini details. Apa itu details? Detail itu specific fact ya, fakta yang spesifik atau informasi, specific information stated in the conversation. Sesimpel itu ya, yang dinyatakan di percakapan. Di beberapa, percakapan ya, you will hear all of information that you need to answer the question ya. The problem correctly ya. Jadi, di beberapa percakapan, kalian akan mendengar informasi secara detail ya, tentang permasalahannya secara to answer the problem correctly, untuk menjawab soalnya dengan benar, permasalahannya dengan benar. You will not need to draw conclusion. Nih, ini tidak perlu menyimpulkan, jadi gampang gitu kan. Oke. Nah, ketika ada 2 orang melakukan percakapan, maka kita harus diminta, mengingat details-nya. Contohnya misalkan kayak gini ya. Oke. Nah, biasanya memang kalau ada waktu yang spesifik atau nanti ada tempat yang spesifik, biasanya itu yang ditanyain. Nah, makanya penting saya bilang tadi, karena kita kan pertanyaannya nggak ditulis ya, jadi pertanyaan pasti ada di audio gitu kan. Sehingga, penting untuk baca itu, baca opsinya gitu kan, baca opsi. Jadi, kan kita punya waktu biasanya, waktu itu kita fokus baca opsinya. Nah, opsi opsi jawaban A, B, C, D, E itu ya.
itu dibaca. Nah, setelah itu diprediksi kita kira-kira yang munculnya apa nih nantinya gitu kan. Oke, saya kira itu. Nah, contohnya di sini front desk. Oke, ini ya front desk. Berarti cowoknya sebagai ini ya front desk itu biasanya di hotel ya. Oke, orang resepsionis yang di hotel itu front desk namanya. Oke, how may I help you? Apa yang bisa saya bantu? I like to arrange a wake up call. Nah, wake up call itu biasanya minta kalau di hotel ya request untuk dibangunkan. For tomorrow morning at 7 o'clock please. Nah, ini dan di short conversation itu mostly teman-teman. Ya, kayaknya kalau selama sejauh ini ya yang saya oke, yang saya tahu teman-teman. Jadi ini pasti di second pasti yang ditanya adalah second speaker-nya. Bisa dipastikan. Nah, tinggal fokus di sini ditanya when does the woman want to get up tomorrow. Nah, tinggal 7 o'clock in the morning. Oke, kalau untuk detail ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, Belum sudah jelas ada, ya? Pak. Oke, sudah. Oke, sudah jelas ya. Jadi detail segampang itu. Oke, next setelah ini langsung praktek aja. Oke, idiomatic expression. Nah, ini ya teman-teman, ada problem juga. Idiomatic expression are words and phrases that are characteristic of a particular language. Oke, with the meaning that usually different from the meaning of each of words used alone. Nah, jadi expression idiom ya, idiom saya kira teman-teman mungkin familiar ya, sudah dengan istilah idiom ya. Expression idiom itu sesuatu ya, beberapa kata yang digabung yang sehingga memiliki makna khusus, gampangnya kayak gitu. Nah, kalau diartikan satu-satu itu artinya beda gitu. Contohnya misalkan, in some conversation you will hear idiomatic expression such as to kill time. Ya, to kill time nggak mungkin membunuh waktu gitu kan. Oke, to kill time, while means it's to wait gitu kan. To kill time artinya untuk menunggu. Nah, kalau kita kill artinya membunuh, tetapi kill time artinya menunggu, teman-teman. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita harus familiar juga. When you hear a conversation between two speakers, you must listen for the idiomatic expression. Jadi kita harus dengerin idiomatic expression-nya. You will be expected to recognize them. Nah, jadi diharapkan ya kita itu mengetahui idiomatic expression yang ada di conversation itu dan restate di idiom. Menyatakan ulang. Nah, kita udah nggak usah nulis sebenarnya, tinggal kira-kira di opsi yang cocok yang mana. Identify the feelings or attitudes of the speakers. Mengidentifikasi perasaan ataupun sikap dari pembicara. Pembicara yang keberapa? Biasanya kedua. It will help you if you study a list of common idioms as a part of your TOEFL preparation. Contohnya, I'm single di sini ya. Contohnya, gue jomblo. In fact, I've never been married. Faktanya aku nggak pernah nikah, katanya si cowok. No kidding. No kidding. Mungkin artinya kidding bercanda gitu kan. Artinya kan di sini beneran serius gitu ya. Itu sebenarnya artinya kayak gitu ya. No kidding. Nah, jadi kalau kita tanya are you kidding? Kamu bercanda. Tapi kalau no kidding ini ekspresi surprise ya, kaget gitu kan. Nah, makanya di sini what does the woman mean? Apa yang dimaksud dari wanita itu? She is surprised by the man's statement. Jadi si cewek itu kaget. Kok bisa berarti si man ini udah cukup berumur, ternyata jomblo, nggak pernah nikah gitu kan. Ya kaget gitu kan. Jadi jomblo abadi gitu. Makanya si cewek kaget. Itu ya tentang idiomatic expression. Terus next ada suggestion. Nah, suggestion saya kira ini nggak perlu terlalu dijelaskan ya, karena kalian sudah familiar kayaknya dengan suggestion. Nah, suggestion itu kayak misalkan why don't you, why not dan sebagainya yang muncul di situ. Why don't you see the doctor? Why don't you take a rest misalkan? Kenapa sih kamu nggak istirahat aja? Contohnya di sini. Oh no, Dr. Thompson's class is closed. Kelasnya Dr. Thompson ini tutup ya. Already? Udah nih gitu ya. Udah benar tutup. I know. This is only the first day of registration. Gitu kan. Padahal ini masih hari pertama ya. Mungkin ini kayak dosen-dosen favorit lah ya. Hari pertama udah full gitu. Well,
It's over every term. Katanya si cowok, ini ditawarkan atau mata kuliah ini ada di setiap semester. Term ini bukan istilah ya teman-teman. Term itu juga berarti semester. Why don't you? Nah, ini teman-teman. Why don't you? Ini suggestion. Kayak kalau mungkin dulu kita sering dengar you should ya, you should go to doctor dan sebagainya. You should apa? Nah, di sini bisa di apa? Kalau di TOEFL seringnya adalah why not atau why don't you itu sering muncul. Ya, contohnya di sini why don't you just take it next semester. Kenapa sih nggak ambil semester depan aja? Nah, maka ditanyain sama naratornya. Kayak what does the man suggest that the woman do? Wait until the next semester, take Dr. Thompson's class. Oke, saya kira itu jelas lah kayaknya. Oke, saya positive thinking aja lah. Berarti kalau nggak ada pertanyaan harus paham. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke assumption. Nah, asumsi ya gampangnya ini. Itu adalah statement accepted as a true. Oke, sesuatu yang diterima sebagai sebuah kebenaran without proof or demonstration, tanpa ada bukti atau demonstrasi ya. Oke, bukan demo itu bukan. Artinya peragaan dan sebagainya. Pembuktian itu. Nah, in some short conversation di beberapa jenis percakapan, an assumption is proven false ya. Oke, terbukti salah. And the speaker or speakers ya, seorang pembicara atau beberapa pembicaranya who had made the assumption express surprise. Nah, dan mereka kaget gitu. When you hear a conversation between two speakers, nah kalau kalian misalkan ada yang tipenya assumptions ya, okay, you must be able to recognize remarks that register surprise. Nah, jadi harus tahu nih yang menunjukkan kaget itu atau ya surprise lah gampangnya, itu yang mana. And draw the conclusion dan membuat kesimpulan about the assumption that the speaker may have made. Contohnya, let's just email our response to Larry instead of calling. Oke, di email aja lah daripada nelpon si Larry. Larry has an email address. Nah, Larry, oke, nah biasanya kalau di ini mungkin ya di stressing mungkin Larry has an email address. Oke, Larry punya alamat email. Oke, what had the man assumed about Larry? Nah, berarti kalau seperti ini teman-teman, oke, berarti si laki-laki ini mengasumsikan, ya, walaupun ini nggak tahu faktanya masih ya, tapi melakukan praduga lah. Atau kalau misalkan ini ada hipotesis, tapi hipotesis kan berdasarkan dengan data. Ini melakukan asumsi bahwa bahwa dia menyangka si laki-laki itu ya si Larry itu tidak memiliki alamat email. Jadi itu assumption. Ini juga sering muncul lah di soal-soal yang short dialogue. Next ada prediction. Nah, prediction tentu kalian tahu prediksi ya. Ini adalah guess ya. Guess itu tebakan about the future based on evidence from the present. Oke, jadi apa bedanya tebakan atau praduga biasa dengan prediksi? Kalau prediksi itu adalah tebakan untuk masa depan ya, yang itu berdasarkan evidence, bukti-bukti di masa sekarang. In some short conversations, you will be asked, ya, kalian akan ditanyakan untuk membuat prediksi tentang kegiatan selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh speakers, ya, yang dimana speakersnya itu ikutan di aktivitas itu. When you hear a conversation between two speakers, you must listen for evidence. Nah, ini lihat evidence-nya from which you may draw a logical conclusion. Nah, jadi teman-teman harus konklusinya di sini logik ya, masuk akal, okay, about their future activities. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Could you please book me on the next flight? Out to Los Angeles. Bisakah kamu memesankan saya, atau booking ya, ke penerbangan selanjutnya ke Los Angeles? I'm sorry, sir. Continental doesn't fly into Los Angeles. Nah, maskapai Continental ini nggak melakukan penerbangan ke Los Angeles. Why don't you try? Nah, ini why don't you padahal kayak suggestion ya. Why don't you try Northern or Worldwide? Nah, jadi anggap kalau kita ini konteksnya berarti kan kalau offline ya, ini berarti percakapannya kan ada di bandara. Nah, ini si mbak-mbak biasanya bagian reception dan juga tukang
mengatur pemesanan itu ya di bandara biasanya. Nah, dia nyaranin, "Kenapa nggak coba di sini aja?" Berarti kalau si Mbaknya nyaranin itu, kemungkinan apa yang dilakukan oleh laki-laki yang ada di conversation ini, kemungkinan adalah ya he will probably get a ticket for a flight on Northern or Worldwide Airlines. Oke, saya kira ini cukup jelas teman-teman. Dan ini adalah tipe-tipe problem yang sering muncul di TOEFL. Hopefully kalian akan familiar dengan ini dan nanti kalau take test, wis easy gitu loh. Oke. Harapannya nanti gampang banget eh, buat kalian. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, ada implication. Oke. Implied ya means suggest ya, but not stated. Oke. Itu kayak implikasi di sini yang dimaksud adalah menyarankan tapi tidak diungkapkannya. In many ways, implied conversation are like prediction conversation. Mirip-mirip dengan percakapan yang tentang prediksi ya tadi. In some short conversation, you will hear words and phrases, ya kata-kata atau frase, or intonation atau bahkan intonasi that will suggest the speakers felt. Oke, yang menyarankan apa yang dirasakan oleh speakernya gitu kan. Then what kind of work or activity they were involved ya, they were involved in, kira-kira si speakers ini sedang berada di kondisi apa ya, sedang di aktivitas apa, or where the conversation may have taken place, kira-kira percakapannya ada di mana. When you hear a conversation between two speakers, you must listen, okay, for information that will, okay, apa nih? Okay, that will help, sorry. Oke, that will help you draw a conclusion about the situation. Yang akan membantu kalian untuk menyimpulkan situasinya. Contohnya adalah, where is Anita? Oke, di mana sih Anita? We were supposed to go to the library to study. Oke. Anita mana? Kita harusnya ke perpus untuk belajar. Well, oke, here is her coat. Oke, ini loh blazernya ya. Oke. And her books are over there on the chair. Dan bukunya ada di sana. Berarti kalau bukunya Anita ada di sana, jasnya dia ada di sana gitu kan. Itu berarti menandakan bahwa si Anita ini berarti masih ada di perpusnya. Jadi what does the man imply about Anita? Anita has not left for the library yet. Dia masih belum keluar dari perpus. Oke. Ini nomor 6, nomor 7 teman-teman. Nomor 7 problem, tentang problem ya. Problem is a situation that requires discussion or solution. Nah, sebuah permasalahan yang dimaksud di TOEFL ya, teman-teman. Itu adalah sebuah situasi yang mensyaratkan seseorang untuk melakukan diskusi atau butuh solusi ya. Butuh didiskusikan atau butuh solusi. Nah, oke. Di beberapa percakapan ya, kalian akan mendengar discuss, di mana pembicara mendiskusikan sebuah permasalahan. Nah, kalau kita mendengarkan two speakers ya lagi diskusi, you must be able to identify what the problem. Oke. Jadi kalau ada soal yang tentang tipe seperti ini, teman-teman, yang difokuskan adalah apa sih permasalahan yang kira-kira ada, discuss problem ya. Jadi problem apa yang ada di sana. Terus, this may be more difficult ya. Mungkin ini cukup lebih sulit ya, because different aspects of the problem will also be included in the conversation. Nah, mungkin ada masalahnya tidak hanya itu aja, tapi mungkin ada beberapa masalah yang harus dihadapi. Contohnya kayak gini ya, it only takes 2 hours to get to New York. Butuh waktu 2 jam aja untuk ke New York, but you will have a 6-hour layover between flight. Nah, tapi kamu harus bukan boarding ya, nunggu untuk flight berikutnya itu 6 jam gitu. Oke, padahal waktunya hanya butuh 2 jam untuk penerbangannya, tetapi prosesnya ya, layover-nya itu 6 jam. Oke, maybe you could try route. Oke. Di sini si laki-laki itu menyarankan, maybe you could try routing me through Philadelphia or Boston instead. Oke. Jadi dia minta ke bagian maskapainya untuk kayaknya saya ikut rute yang Philadelphia atau Boston aja. Oke, nah di sini narator, what is the man's problem?
Oke, his flight connectors are not very convenient. Oke. Jadi masalah penerbangannya tidak begitu nyaman. Kenapa? Karena flightnya 2 jam tapi proses nunggunya itu 6 jam. Oke, yang terakhir teman-teman, ini tentang topik. Topik adalah sebuah tema khusus di sebuah percakapan atau bagian dari tulisannya. Kalau ada seperti ini, ya, biasanya dua speakers itu, yaitu cowok sama cewek biasanya di listening, itu biasanya membahas sebuah topik tertentu ya, particular topik. Nah, ketika kita mendengar yang tipe seperti ini, kita harus identify the main topic ya. Inti topiknya tuh ngomongin apa? Dari beberapa secondary themes. Oke. Mungkin kan ngomongin yang lain juga, tetapi yang paling banyak diomongin atau inti utama yang diomongin itu apa? Oke, nah itu maka fokus ke itunya, karena itu yang yang karena secondary theme ini biasanya hanya support topik utamanya. Jadi kayak misalkan konsepnya ini sama kayak di reading, teman-teman. Ada main idea, ada supporting ideas, ada ide pokok, ada ide pendukung. Nah, kita kalau ada yang bahas sebuah topik tertentu, maka kita fokus ke kita fokus ke main idenya atau ide pokoknya. Nah, misalkan di sini, tell me about your trip to New York. Oke, nah teman-teman, ini jelas ya, di sini adalah trip. Oke, berarti kemungkinan besar ini akan trip ya. Kenapa? It was great. Oke, ya luar biasa banget. We saw the Statue of Liberty, Liberty, melihat patung Liberty ya, kebebasan, and the Empire State Building, okay, and all of the tourist attractions the first day. Jadi di hari pertama dia lihat tourist attraction. Then we saw the museum the second day and spend it. Nah, intinya semua kayak misalkan lihat tourist attraction di hari pertama, di hari kedua dia ke museum, dan sisanya dia shopping dan juga seeing shows ya, melihat show-show yang ada di sana. Itu intinya semuanya merujuk ke satu poin, yaitu trip, perjalanan si wanita. Itulah kenapa jawabannya adalah the woman's trip. Oke, ini sudah 8 yang dibahas, teman-teman. Kira-kira sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? Oke. Sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Oke, good. Kalau sudah paham, it's good news. Setelah ini, teman-teman, saya akan share ini. Wait. Nah, ini ada apa ya enaknya? Enaknya ini saya... Oke, saya taruh di layar aja, apa saya share ke kalian ya? Coba gini aja deh. Tak tampilkan di layar sama sekaligus share. Oke, setelah ini teman-teman saya akan share lembar jawabannya. Oke, dan saya juga nanti tampilkan di share screen. Oke, tugas kalian adalah menjawab soal-soal ini. Oke ya, langsung aja dijawab. Oke, kan ini masih latihan. Oke, bentar. Oke, menurut kalian dari 8 bagian yang tadi saya jelaskan, yang paling sulit menurut kalian atau paling menantang kira-kira yang part mana? Halo? Ini pada kemana nih? Dari 8 tipe yang tadi, yang kira-kira menurut kalian akan cukup butuh kalian mikir itu yang mana? Tergantung, Pak. Tergantung. Oke. Tergantung. Semua mikir, Pak. Semua mikir. Oh, iya sih, semua mikir ya. Tapi biasanya ada yang paling mudah untuk dipahami bagi kalian, ada yang enggak. Oke lah. Jadi saya share ya teman-teman di grup. Nah itu lembar jawabannya. Saya juga tampilkan di sini. Oke, saya juga tampilkan di
Ini siapa nih? Oke. Sudah terima ya di grup? Wait. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, saatnya saya ngeplay ininya. Ngeplay suaranya. Ntar ya teman-teman, ini dan masih kayaknya kebanyakan buka file ya jadi lemot. Oke. Number 10. Today is a beautiful day. Question number Oke ya. Udah ready? Oke, saya mulai ya. 1. At the last meeting we talked about it. But I don't remember. What does the woman mean? Number 2. My father is looking for his newspaper. Do you see it? Oh, your grandmother is reading it. What does the man mean? Number 3. The building is so tall. That tower can be higher. What does the woman mean? Number 4. I would like a glass of tomato juice and a beefsteak. Okay, wait a minute. Where does the conversation probably take place? Number 5. It's not an easy job. I know, but you can't refuse it. What does the woman mean? Number 6. May I help you, sir? Yes, I have a delivery for Mrs. London. Who is the man likely to be? Number 7. What do you think about me now? You look so gorgeous. What does the woman mean? Number 8. Complete Test 1. The introductory level practice test. I will give you 25 minutes. Yes, ma'am. Where is the conversation taking place? Number 9. I'm planning to go to the beach on Sunday. So am I. What does the woman mean?
Oke. Ya, tiga ini. Number 9. Number 10. Today is a beautiful day. Well, it can be more beautiful. What does the man mean? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Question number 1. Wis, wis. At the last meeting, we talked about it. Wis. Oke, coba siapa nih yang mau jawab? Nomor 1. Nggak apa-apa salah ya, Pak? Oh iya dong. Tidak apa-apa. Yang A nggak sih? Yang A, Pak. Yang A. Yang A. Oke, yang A. Kenapa? Di percakapan keduanya, yang woman-nya bilang dia melupakan gitu, kalau nggak salah. Lupakan. Oke, kita coba dengerin ya. But I don't remember. Oke. About it. At the last meeting, we talked about it. But I don't remember. Oke, in the last meeting I talked about it, but I don't remember. Don't remember. Oke. What does the woman mean? Di. Nah. Oke, good ya. Jadi salah satu gimana coret-coretan saya hilang. Bentar. Mana pen saya hilang? Where is my pen? Ya, nggak bisa nyatet dong. Oke, jadi oh ini, bentar. Nah, makanya teman-teman yang sering keluar, nyatet dulu sih. Nah, yang sering keluar, kalau di soal listening itu adalah salah satunya adalah sinonim ya. Oke, tadi good ya, kalian sudah ini, kalian dengar I don't remember. Saya nggak ingat. Oke, sinonimnya adalah lupa. Kadang antonim teman-teman. Kadang sinonim, kadang antonim. Oke, lanjut. Kalian luar biasa. Lanjut. Yang kedua ya. Oke, yang kedua. Number 2. My father. Oke, number 2 apa jawabannya? B. Yang B? Oke. Kita cek ya, benar atau salahnya. Number 2. My father is looking for his newspaper. Oke, apa katanya tadi? Melihat dia sedang membaca. Hah, melihat? Ayo. Nah, ini maksudnya gini, saya ingin memastikan bahwa kalian jawab benar plus juga denger gitu. Dela, paham dengar nggak apa yang tadi diomongin? Dengar, Pak. Apa katanya? Sabar, Pak, lupa. Oke, tak ulang ya dikit ya. Ulang, Pak. Nih, Number 2. My father is looking for his newspaper. my father is Looking the newspaper. Yeah. Oke, looking for his newspaper. Nah, teman-teman, makanya tadi dibilang salah satunya dari 8 itu ada salah satunya adalah idiomatic expression. Nah, apa itu idiomatic expression? Idiomatic expression itu artinya yang dua kata atau lebih jadi satu yang itu bermakna khusus. Tadi ada kata looking for. Nah, look artinya melihat, teman-teman. Makanya mungkin Dela tadi dikira melihat. Nah, looking for ini artinya adalah mencari. Oke. Good. Oke, clear aja. Do you see it? Oke, do you see it? Oh, your grandmother is reading it. What does Your grandmother is reading it. the man mean? Nah, jadi dia bilang, si cowok bilang your grandmother is reading it. Berarti neneknya siapa? Neneknya si Cewek. cewek. Wow. Oke, berarti jawabannya yang mana?
B. B, yakin? C. Oke, kalau yang B ini, her grandmother, neneknya dia dibaca oleh koran. Oke, ini korannya Harry Potter kayaknya ya. Oke, newspaper is read. Oke, bacanya is read ya teman-teman. Oke, the newspaper is read. Oke, dibaca oleh Woman's grandmother. itu, Yang C ya. yang C. Should be C. Oke, terus kita lanjut yang nomor 3. Nah, harapan saya teman-teman kalian dengar juga apa yang dia omongin gitu loh. Nah, sehingga nanti saat ujian ya kalian benar-benar ngerti gitu. Jangan pakai feeling ya. Oke. Number 3. The building is so tall. Apa katanya? The building is so tall. Oke, the building is so tall. Oke, gedungnya sangat tinggi. That tower can be higher. Gedungnya apa? Si cewek tadi bilang apa? Tidak setinggi. That tower can be higher. Oke, that tower Can be higher. Can be higher. kata that tower can be higher. Nah, berarti kayaknya bisa lebih tinggi lagi deh. Maka sehingga ketika ditanya what does the woman mean? What does the woman mean? Kalau kayak gitu lah, kepo. What does the woman mean? Maksudnya adalah the tower is Not that high. that high. Nggak tinggi-tinggi amat. Oke, good. Nah, ini udah pinter kok. Number 4. I would like a glass of tomato juice and Nah, jadi teman-teman kalau udah kayak gini jelas place ya. Nah, itu pentingnya kita baca opsi ya. Jadi baca opsinya dulu, itu pentingnya adalah kita tahu apaan nih gitu kan. Ya, kalau gini jelas tempat semua, maka pasti location. Maka kita fokus kira-kira lokasinya di mana gitu aja. the beefsteak. Okay. Kita coba. Sekarang saya yakin kalian pasti jawabannya benar. Tapi tak coba ini ya, dengernya apa tadi? Number 4. I would like a glass of tomato juice and a beefsteak. Oke, apa katanya tadi? Memesan jus dan steak. Restoran gitu. Jus apa? Jus and steak. Jus and jus Tomat. Jus tomat ya, tomato juice and steak. Ya. Ya, jadi at least ya nggak masih saya ngetes listening. Saya yakin kalian pasti benar jawabannya pasti di Restoran. restoran. Okay, wait a minute. Where does the conversation probably take place? Number pasti di restoran. Nah, cuma maksudnya make sure ini teman-teman sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kayak kita dengar film atau orang ngevlog atau orang podcast, ini lebih gampang loh. Karena lebih jelas gitu. Oke. 5. It's not an easy job. Apa katanya? It's not an easy job. Okay, good. It's not an easy job. I know, but you can't refuse it. I know, but you? Can reverse. Very. You can't refuse it. Nah, di sini teman-teman ya, karena ini American ya. Dia can't gitu doang ya. Can. Ya, ada can, ada can't gitu doang. Kalau American. Nah, kalau misalkan ini can't gitu. Kalau yang British jadi kita tahu. Can't berarti tidak bisa menolak. Kalau tidak bisa menolak maka harus He must accept. Nerima. harus menerima. Oh, Menerima. bisa pinter. Kalau yang simple ya. I don't know kalau yang hard itu. Pasti bisa jalan. What does the woman mean? Number 6. Number 6. Nah, kalau kita lihat dari sini maka ini jelas menanyakan profesi ya. Iya, profesor. Oke, jawabannya apa? A. Postman. Oke, jawabannya Gojek ya. Oke. Kita lihat, dengerin. May I help you, sir? May I help you, sir? Okay. Yes, I have a delivery for Mrs. London. Okay, I have delivery from Mrs.
Mrs. London. London. Oke, berarti Mrs. London itu siapa? Orang. Bukannya yang mesen ya? Yes. Orangnya yang ngirim ya. Oke. Nah, ini menariknya teman-teman kalau misalkan yang nggak ngerti masih bahasa Inggris, London dikiranya tempat gitu kan. Who is the man likely to be? Oke, who's the man likely to be? Kira-kira siapa dia? Ya Gojek kalau di sini. GoFood. Ya, GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Number 7. What do you think about me now? What do you think about me now? Oke, menurut kamu aku gimana? Ini cowoknya. Pede habis. Oke. You look so gorgeous. You look so. Apa tadi? Gorgeous. You look Georges. Oke. Gorgeous. Gorgeous itu artinya menawan ya, indah sekali, tampan banget ya. Oke. So, gorgeous sinonimnya adalah Handsome. handsome. good. Ini hanya cowok ganteng boleh tanya gitu ya. What do you think about me ya? Sama yang lain bisa patah hati. Oke. Oke, kita lanjut ya ke nomor 8. Number 8. Complete test 1. Dengar ya tadi? Yes. Introductory level practice test. I will give you 25 minutes. Yes, ma'am. Where is the conversation taking place? Gampang lah, jelas di mana kira-kira? In the classroom. Classroom. Oke. Class. Kalau sekarang sih in the Zoom ya. Oke. In the classroom. Nah, jelas ini makanya saya bilang minimal kalian yang ini aja bener. Dari tadi kan bener semua ya, hampir semuanya bener. Jadi minimal yang 30 itu bener. Kalau sebenarnya yang long conversation itu nggak susah-susah banget juga. Apa ya? Kecepatan dia ngomong juga segitu-gitu doang. Tetapi memang kan karena banyak ya, kadang kita jangankan baca, jangankan dengar, kadang baca aja, kalau banyak itu lupa. Jadi kayak ketumpuk gitu kadang. Nah itu yang challenge-nya. Oke. Number 9. Oke. Nah ini berarti ke prediction ya teman-teman. Ya, apa yang dilakukan setelah itu. I'm planning to go to the beach on Sunday. I'm going to Going with me. Go to the beach. kemana tadi? Ke pantai. Oke. Pantai. The beach ya. Oke, not the beach. Oke. Wah. Wah. Oke. Nah, So am I. so am I. Oke. So am I, so do I, dan sebagainya itu berarti agreement sama ya. Berarti jawabannya B. A. she has similar plan with the man. Nah, untuk yang short conversation teman-teman, memang ya faktanya mayoritas itu memang kita mencari kata-kata yang tidak sama dengan yang ada di audio. Ya, jadi kali ini ada beach, apa lagi ya? Nah, ini going to the beach. Nah, itu malah dihindari kalau di yang short conversation. Nah, mungkin kalau di long conversation itu malah most likely kadang yang mirip-mirip itu jawabannya. Itu menariknya. Oke. Jadi kalau ini misalkan kita ngeblank ya, at least yang C dan D ini kalau yang part A ya, itu bukan opsi jawaban yang layak untuk dipertimbangkan. Next. Number 10. Today is a beautiful day. Sama kayak tadi ya, polanya. Well, it could be more beautiful. More beautiful. Berarti? Ya, it's not that gitu ya.
It's not that, nggak gitu ya. So the day is not that beautiful. Oke, teman-teman, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Number 10, sir. Number 10 kenapa? Masih bingung membedakan antara jawaban yang A and C. A and C. Oke, yang A ini kelihatan ya? Saya coba belum tak post. Oke. Iya, Pak. Oke. Today is really beautiful. Hari ini indah banget. Nah, padahal yang cowok tadi bilang apa? Ceweknya juga cantik. Oh, ceweknya cantik. Oke. Nah, ini ya. Bilang enggak? Nah, ini salah ini kayaknya. Ini bukan ceweknya ya, teman-teman. Harinya. Iya. Oke, ya. Kita simak lagi. Nggak apa-apa. Today is a beautiful day. Today is beautiful day. Well, it can be more beautiful. It can be more beautiful. Jadi teman-teman kalau polanya kan kita tadi ada yang nomor berapa tuh? Yang building itu? 3, Pak. Ya, 3. Oke, ya. Ini kan sama ya? Polanya sama dengan 3. Oke. It can be more. Nah, di sini ada it can be more beautiful. Nah, it can be more beautiful. Berarti kan bisa lebih cantik lagi, bisa lebih indah lagi ya. It can be more Beautiful. Nah, ini yang oke. Maksudnya ini bisa lebih. Nah, berarti bisa lebih berarti nggak top masih. Ya. Jadi kalau udah top harinya nggak. Makanya kalau ada yang bilang most ya, kalau udah the most misalkan, you are the most beautiful girl in my life misalkan. Nggak ada cewek lain yang lebih cantik gitu kan. Oke. Kalau ya I can find more beautiful girl, ya berarti nggak cantik-cantik banget cewek itu. Gitu ya. Jadi di sini apa bedanya? Kalau ini kan ya sangat indah. Oke. Seandainya cowok bilang it's the most beautiful day. Ya, in this month misalkan contohnya kayak gitu. Maka today is really beautiful. Nah, sedangkan ini is not that beautiful. Enggak gitu-gitu. Enggak indah-indah banget. Oke. Apa ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira? Ya. Oke, lanjut apa stop? Mana Pak Ervan? Capek ya. Oke, sedikit lagi. Ini ada satu poin yang menurut saya cukup menarik ya. Di part berapa yang saya cari ini? Ini ada satu poin yang menarik yang saya share sebenarnya ke kalian yang di YouTube itu. Oke. Itu tentang ini teman-teman. Jadi kalau kita di listening itu kadang salahnya itu bukan kita nggak tahu. Oke, bukan kita on di listening ya. Tetapi seringkali ya, it's not always, but seringkali itu kita cara bacanya yang yang kita belum terbiasa dengar gitu. Sehingga oke, bentar. Terus mana hang dong. Tadi ini. Kayaknya harus minta mic nih sama Budekan. Oke. Mana ini? Ini scramble. Kedua. Oke ya, ini sebenarnya saya share sih, tapi ya karena katanya tadi banyak yang sibuk, nggak ada yang nggak sempat baca, ya udahlah kita discuss di sini ya teman-teman. Oke, sudah terlihat? Hopefully yes.
Udah kelihatan ya YouTube-nya? Ya, Sudah, oke. Pak. Nah, ini teman-teman di sini ini yang menarik ya. Jadi Dan kata ada contraction. Apa itu kontraksi? Mau lahiran itu kontraksi ya. Di merge ya. Kalau di bahasa Inggris itu contraction itu dijadikan satu lah gampangnya. Oke, di sini ada beberapa hal yang membuat kadang banyak orang non-native speakers of English itu kesulitan untuk memahami apa yang diomongin. Sebenarnya bukan salahnya kita nggak tahu vocabnya, kadang tahu vocabnya juga miss gitu, karena di sini ada contraction, connected speech sama kalau ini NSED as itu gampang sih. Kalau ini kayaknya kita udah tahu lah. Dua ini yang mungkin sedikit menghambat ya kalau nggak terbiasa. Oke, let's see. ed as you have. Atau kayak gini ya teman-teman. Kalau ini ya I'm not, ini kayak I've. Saya kira kalian familiar lah dengan ini ya, with, you've dan sebagainya. Nah, paling tidak tapi kenal ya bagi yang kalau doesn't sih sering muncul ya. Want. Nah, want itu teman-teman sama kayak ingin gitu. I want. Oke. Mirip lah I want. Oke, I want. Dengarnya pasti I want. Nah, ada will not yang artinya tidak akan gitu. Itu dibacanya juga want. Oke. Nah, ini hati-hati dengan WANT gitu. Ya. Hati-hati dengan ingin gitu. Makanya konteksnya harus benar-benar dipahami. Kalau gini saya kira tidak terlalu tidak terlalu susah dibedakan. They have kayak we've, you've. Nah, ini juga tapi kalau misalkan kita nggak terbiasa teman-teman, they've gitu kan. You've you've. Kita cari di vocab susah. Nah, kita harus tahu kalau itu you have. Kalau his kayaknya sering. Nah, tapi teman-teman hati-hati juga. He is ini bilangnya his ya. Kalau di contraction. Nah, tapi ada juga his yang HIS langsung itu yang kepemilikan dia laki-laki. Nah, ini nah hal-hal seperti ini harus juga kita teliti saat listening karena ya mirip gitu kan. Oke. Ya kayak gini-gini sih yang kayak misalkan tadi his, mungkin yang agak ini won't. Kalau kayak didn't saya kira kalian tahu lah. Wouldn't tahu lah that. Nah, kalau gini ini tinggal lihat konteksnya teman-teman, apakah would atau had. Oke. Kalau setelahnya they itu verb 1 biasanya mostly itu would. Kalau tapi setelahnya itu verb 3 itu mostly had ya. Oke. Nah, ini contraction, saya kira ini nanti kan sudah saya share juga ya di grup video ini. Oke. You. Kemudian have apostrophe e dan assimilation. Ini teman-teman connected speech ini yang cukup lebih menantang menurut saya. Oke, ini kalau nggak terbiasa, bingung gitu kan. Ada Gelia katanya. Ini cocok juga namanya cewek ini. Oke, ada geminates, elisions, linking, intrusion sama assimilation itu apa? Kita bahas di sini ya. Jeda. Jadi jeda. Jadi bukan. Jadi geminates itu gampangnya adalah double ya teman-teman. Kalau huruf akhirnya sama huruf awal di kata berikutnya itu sama, itu dibacanya satu ya. Social life. Social life. Tapi social life. Contoh harus di space gitu. Nah, orang Indonesia kadang kenapa sih banyak yang mikir saya enak Pak kalau misalkan yang ngomong tuh orang Indonesia. Ya, orang Indonesia ngomongnya social life gitu. Sedangkan kalau orang asing pasti ngomongnya social life gitu kan. Ya wis kayak jadi satu gitu, social life. Lainnya best time. Nah, best time. Nah, kalau kita ini memang familiar ya, tapi mungkin ada beberapa kata yang nggak terlalu familiar, kita jadinya nggak tahu. Kayak mirip jadi satu gitu, best time. Nah, artinya nggak muncul kan langsung best time. Black coffee. Nah, black coffee. Ya, black coffee. Nah, kayak gini ini jadi satu, makanya big grape. Nah, big grape. Oke. Kayak big grape gitu loh, teman-teman. Ya, kayak big grape gitu doang. Jadi apa ya? Big grape. Kalau nggak terlalu ini. Nah, big grape itu
Jadi apa? Lupa nih bahasa Indonesia. Itu anggurnya gede gitu, big grape. Tapi Yang kita dengarnya big grape doang. kedua, elision. Nah, ini ya. Elision artinya peniadaan bunyi dalam ucapan. Biasanya peniadaan bunyi huruf T dan D. Seperti dalam contoh, Kayak gini ya, ini peniadaan ya, gampangnya ngilangin. Contoh next door, T-nya nggak dibaca, nggak next door gitu, nggak. Ini bacanya pasti next door. Oke, the girl next door, kayak di film gitu. Next door. next door. Kita nggak baca suara T di sini. Contoh lainnya, they take. Most common. They take. Oke. Nah, date kalau kita kan kalau date ya, that take gitu. Nah, most common, T-nya juga nggak dibaca most common, nggak kayak gitu ya. Most common. Fish and chips. Nah, fish and chip itu bacanya fission ya. Fish and chip gitu. Jadi kalau kita nggak terbiasa, ini yang bisa jadi juga listening menjadi challenge adalah kayak elision tadi, diminished dan lain-lain itu. Suara huruf E-nya dibaca E dan huruf D-nya dihilangkan. Jadi fish and chips. Yang ketiga, linking. Ya, linking ini juga Linking artinya menghubungkan. Maksudnya di sini, apabila ada suara huruf mati atau consonant sound di akhir kata yang diikuti oleh suara huruf hidup atau vowel sound pada kata berikutnya, maka suara konsonan kita masukkan pada kata berikutnya. Contoh, cats and dogs. Di sini ada suara konsonan S dan setelahnya suara vowel A. Maka kita masukkan suara S ini ke N. Jadi bacanya kalau kita linkkan itu bukan cats and, tapi catsen. Cats and dogs. Nah, ini juga teman-teman, linking ini bikin banyak salah paham dengan yang seharusnya gitu. Makna seharusnya kadang nggak nangkep karena kalau ini kan karena kita familiar dengan cats dan dogs, itu kan kita familiar. Tapi kalau ada kata-kata yang rada susah itu kadang miss gitu kan. Sedangkan bule kalau ngomong itu kenceng gitu kan. Contoh lainnya, drop it. Drop it. Drop it. Need it. Need it. Ya, ini pun di teman-teman hati-hati juga ya. Ini masnya rada terlalu i ya. Nah, kalau American bahkan British juga. Nah, ini bacanya bukan eat teman-teman. Eat itu makan gitu. Ini bacanya rada ke e malah. Eat gitu. Drop it. Jadi kalau orang yang suka ngolah pronunciation itu sampai segitunya. Ya. Jadi drop it. Ini hanya untuk memastikan kita ketika dengar itu kita paham maksudnya drop it gitu kan. Drop it. Ya, jadi bukan drop ed tetapi drop it. Jatuhkan itu. Need it. An apple. An apple. Nah, an apple. An apple. An apple apa an apple ya? Jadi asalnya ada an apple. Nah, kalau orang Indonesia kenapa gampang atau non native sih ya, orang selain native English ngomongnya an apple, ya kita gampang pahamnya. Tetapi kalau dibacanya an apple, kalau nggak terbiasa itu masih belum bisa catch kadang. Read the book. You got the topic down? Let's get on to it right now. 5 hours later. Well, it's been 5 hours. Oke, saya harap kalian sudah paham ya. Ada tadi ya, ada linking juga, ada Gemini's, ada illusion. Yang keempat, intrusion. Intrusion adalah penambahan suara baru antar kata. Biasanya berupa suara wa, ya, dan Suara baru ini tidak ditulis, tetapi dimunculkan dalam pengucapan dengan tujuan memudahkan pengucapan. Oke, bagi mereka ini memudahkan teman-teman, tapi bagi yang dengar orang non-native emang rada bingung kadang kalau nggak terbiasa. Intrusion ini bisa dibilang kebalikan dari elision. Kalau elision menghilangkan suara huruf tertentu, sedangkan intrusion ini justru menambahkan suara baru. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Go on. Ini kalau Bacanya adalah Verna, gimana bacanya?
Go on. Go on. Oke, good. Nah, jadi padahal nggak ada W-nya di sini ya, tetapi bacanya adalah go on. Ya. Kayak di Titanic itu kan sering muncul ini. Go on. Kalau kita ucapkan Jadi artinya bawa aja ya. Go on. Oke, go on. jadinya go on. Ada tambahan suara what. What. Kemudian I agree. Diucapkan I agree. Ada tambahan suara ya. Selanjutnya law and order. Kita ucapkan law and order. Ada tambahan suara Dan contoh terakhir, I want to eat. Kita baca I want to eat. Ada tambahan suara wa. Yang kelima, assimilation. Assimilation adalah perubahan bunyi huruf karena menyesuaikan dengan bunyi huruf sebelum atau sesudahnya. Contoh pada frase 10 boys. Ini kita ucapkan 10 boys. Suara N jadi M, karena suara M lebih mudah diucapkan sebelum konsonan B. Contoh lainnya, is that clear? Suara T jadi ke. Nah, jadi sering It juga ya, boils. that itu dibaca that ya, teman-teman. Is that clear? Nah, Suara T jadi P. it boils. It could be better. Suara D jadi B. Could be better. Jadi bukan it could be, tapi it could be better. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang harus kita biasakan sehingga ketika take test itu paham. Sekarang kita akan bahas pengucapan akhiran id, s, dan Kalau ini saya kira is. udahlah kalian paham ya. Ash. Ada yang dibaca T, ada yang dibaca D, ada yang dibaca ed ya. Terus nanti bisa ini gampang ya buat kalian saya kira Dan baca sendiri. Apa saya bisa dan play dengan suara T. Dan terakhir suara T ini dimasukkan ke kata setelahnya. Karena di sini suara kayak gini loh teman-teman invite. contohnya ya. Ya kalau orang Indonesia pasti ngomongnya I have missed her so long gitu kan. Nah, sedangkan kalau bule maunya gampang kan mereka. Ya akhirnya dibacanya I've missed her so long. Kayak mister gitu loh. Bacanya kayak bapak-bapak mister kan. Padahal I've missed her. Oke. I've missed her so long. Sudah harusnya kan I have missed gitu kan, ada D-nya, tetapi ya yang kita dengar I've missed her so long. Ucapan akhiran S atau IS. Akhiran S atau IS juga punya. Ya, saya kira itu teman-teman, adakah yang ditanyakan? Ya, biar nggak muntah-muntah juga ya. Sementara dicukupkan untuk materinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Okay, any question? Okay guys, is there any question? Paham semua? Insya Allah paham, Pak. Kalau paham ya. Perlu banyak belajar, Pak. Ya. Pak. Ya, harapan saya dan juga pimpinan juga ya, dan tentu juga harapan kalian nanti ketika harus take a test itu nilainya bagus, dan ya whether or not kalau di OJK, kalau enggak mungkin di BUMN lain, sehingga ada chance ya jika TOEFL-nya bagus, speaking-nya kalian bagus, hopefully nanti kalian lolos dan sesuai ekspektasi kalian ya ketika nanti kerja. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kita yuk mumpung belajar ini waktu istijabah katanya ya. Salah satu waktu istijabah adalah saat belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga harapan dan cita-cita kita dikabulkan, ditempatkan yang terbaik oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dapat kerjaan yang terbaik, dibuat kebahagiaan, dan semoga ya teman-teman ya, it's your time ya saat ini. Kalian sudah lulus, alhamdulillah. Ini saatnya kalian ganti peran, kalian yang berjuang membanggakan orang tua. Yang mungkin selama ini orang tua berjuang untuk sampai kalian wisuda, dan saatnya kalian ya. Kalau saatnya saya juga ya, saatnya kita bersama untuk membuktikan dan membahagiakan orang tua ya, memberikan surprise kebahagiaan di setiap saat kepada orang tua kita. Dan semoga orang tua kita selalu sehat walafiat,
Oke, bagi yang sudah ini diampuni dosa-dosanya ya, bahagia juga lihat perkembangan kita dan leluhur kita, guru-guru kita semua yang sudah support, semoga yang sudah ngajarin kita selama ini semoga diberikan balasan terbaik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang didapat kita barokah. Ala hadhihi wa la kullin sholih al-Fatihah. Iya, karena baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok ya. Oke, insya Allah besok dikabarin lagi. Kalau semoga ada yang bisa, biar nggak bosan ke saya. Kalau saya terus nanti kalian bosan. Oke, kalau nggak bisa mungkin saya. Tapi kalau hari Jumat jam 2 teman-teman ya, bisanya ternyata orangnya, soalnya rada sibuk juga. Jumat jam 2 bisa ya? Ya yang bisa lah. Oke. Ya, gimana? Kenapa, Del? Besok ada, Pak. Jam berapa kalau besok? Besok paling antara sore atau malam lah. Iya, Pak. Carikan. Ya, Baik, Pak. buat belajar, sharing-sharing. Nah, nanti kalau teman saya yang Hanif itu kan dia memang pas praktisi ya. Jadi wes fokusnya di sana, kayaknya bisa sharing banyak lah sama si Hanif itu hari Jumat katanya misalnya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sampai jumpa. Ini tetap belajar walaupun di luar kelas ini ya. Oke, good luck for you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you, Sir. Sama.